SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen. Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. Karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Hai, pagi yang entrepreneurs. Bertemu lagi kita dalam program Business Review MDP TV live hari Rabu 9.30. Pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, perubahan ekonomi terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan menjadi ukuran yang sangat penting, baik dari sisi internal ataupun eksternal perusahaan. Pemerintah, investor, dan juga pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kinerja perusahaan memerlukan informasi yang akurat, tepat, dan tentu saja bermanfaat bagi setiap pemegang keputusan yang ada dalam perusahaan. Untuk itu, kita akan membahas tentang bagaimana soal kinerja perusahaan ini dan juga pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan apa yang sebaiknya kita pelajari dan kita kembangkan dari isu-isu yang muncul belakangan ini. Kita telah mengundang Ibu Francisca dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Multidata Palembang. Selamat pagi, Bu Francisca. Selamat pagi, Pak Anton. Oke, jadi terkait dengan kinerja perusahaan dan juga dengan perubahan dan pertumbuhan ekonomi ini ya, kita punya suatu linknya kan, bahasanya kan. Jadi orang mengenal sebagai language of business, bahasanya perusahaan atau darahnya perusahaan, yaitu accounting, akuntansi ya. Benar ya Bu Francisca ya. Jadi ini akan menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi, perubahan ekonomi, kondisi-kondisi ekonomi dan juga internal perusahaan. Di mana ini saling terkaitnya sangat erat sekali ya. Karena apa informasi terjadi di luar itu akan direspon dengan cepat oleh informasi-informasi yang ada dalam perusahaan, dan itu informasi itu diolah oleh akuntansi. Ya. Nah, sekarang mungkin ada yang belum paham nih sebenarnya atau belum ngeh ya. Sebenarnya akuntansi itu apa sih Bu Francisca? Jadi akuntansi itu adalah proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, pelaporan yang digunakan untuk pihak yang berkepentingan. Jadi akuntansi itu seperti yang kita ketahui ya, dimulai dari proses pencatatan, yaitu kita menjurnal, kemudian penggolongan, kita membuat buku besar, kemudian juga buat neraca lajur, jurnal penyesuaian, lalu terakhirnya kan pengikhtisarannya yaitu laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan itu bisa digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan di situ. Jadi laporan keuangan itu dipakai untuk
menarik minat investor, ya Iya. seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat kinerja perusahaan itu bisa melalui laporan keuangan itu, Jadi gitu. laporan keuangan itu semacam apa? Progresnya ya perusahaan itu ya. Jadi perusahaan itu akan kita lihat apakah dia ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Kita lihat dari kinerja atau laporan keuangannya tadi. Oke, Betul. menarik sekali yang entrepreneurs. Jadi akuntansi benar-benar menjadi suatu hal yang krusial dalam satu perusahaan karena dari informasi yang dihasilkan oleh bagian akuntansi dalam perusahaan, maka muncullah laporan keuangan sebagai pengukur kinerja perusahaan. Nah, mengapa sih sebenarnya akuntansi itu dibutuhkan dalam sebuah bisnis, Bu Francisca? Oke, jadi kalau ditanya tentang kenapa akuntansi itu dibutuhkan, itu karena akuntansi itu pertama dia sebagai pengendali keuangan. Gitu. Tadi ya. Jadi akuntansi itu berperan sangat penting dalam pengendalian biaya-biaya yang ada dalam bisnis. Misalnya seperti biaya operasional maupun biaya non operasional di dalam perusahaan gitu. Jadi dengan adanya pengendalian ini, maka setiap pengeluaran yang ada di perusahaan itu dapat dikelola dengan baik sehingga laba yang dihasilkan pun akan meningkat gitu. Selain itu, akuntansi juga digunakan sebagai penyedia informasi tentang keuangan. Tentunya akuntansi itu kan biasanya berasal dari proses dulu, Iya. yaitu dari bukti transaksi dicatat dulu, lalu digolongkan, dan terakhir baru diikhtisarkan atau diringkas ke dalam laporan keuangan gitu. Jadi kalau misalnya menanyakan tentang informasi keuangan itu bisa melalui proses akuntansi dulu nanti menghasilkan laporan keuangannya gitu. Kemudian selain itu akuntansi juga bisa membantu para stakeholder untuk mengambil suatu keputusan gitu. Jadi dikarenakan akuntansinya itu merupakan hasil akhirnya itu adalah laporan keuangan, maka dengan hasil dari laporan keuangan itu kan menghasilkan informasi keuangan nih. Nah, maka para stakeholder itu bisa mengambil keputusan untuk apakah investor itu mau berinvestasi atau enggak sih di dalam bisnis kita gitu. Kemudian yang terakhir, akuntansi juga sebagai penghubung nih antara pihak internal dengan pihak eksternal gitu. Jadi kalau misalnya akuntansi itu kan terakhirnya akan menghasilkan laporan keuangan nih. Iya. Nah, dari laporan keuangan itu bisa digunakan pihak internal yaitu manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Oke. Kemudian bagi pihak eksternal juga sama bisa mengambil suatu keputusan yaitu apakah mau berinvestasi di perusahaan tersebut atau enggak gitu. Jadi kalau ditanya tentang stakeholder itu adalah pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi keuangan. Jadi stakeholder itu bukan hanya tentang investor saja, tapi stakeholder juga bisa dari karyawannya, dari Pemerintah. pemerintah, kemudian Investor, masyarakat umum ya. gitu. Seperti itu sih kurang lebih, Pak. Oke, jadi memang akuntansi ini yang entrepreneurs benar-benar komprehensif ya dalam perusahaan. Jadi ada yang nyebut juga darahnya perusahaan ya. Jadi tanpa akuntansi itu perusahaan itu tidak kelihatan, tidak bergerak ya, tidak tahu kemana arahnya karena dia sebagai pengendali, sebagai juga untuk memberikan arahan ataupun perencanaan melalui anggaran dan sebagainya. Nah, sekarang menurut pendapat Ibu Juli, apakah mungkin proses akuntansi itu tidak dilakukan oleh suatu bisnis? Jadi proses akuntansi itu tidak dijalankan oleh suatu bisnis, mungkin nggak? Jadi kalau ditanya ya, apakah proses akuntansi itu tidak mungkin untuk dilaksanakan? Jawabannya itu adalah kebanyakan orang berpikir bahwa perusahaan jasa itu nggak pakai proses akuntansi karena kan Perusahaan kecil ya misalnya. perusahaan kecil kayak jasa gitu kan biasanya jarang nih dibutuhkan laporan keuangan. Namun sebenarnya proses akuntansi itu sangat dibutuhkan karena dari proses akuntansi itu akan menghasilkan laporan keuangan. Dari laporan keuangan itu bisa kita ukur nih kinerja dari si perusahaan tersebut. Oleh karena itu biasanya
di pemerintah itu ada minta laporan keuangan sehingga bisa tahu nih berapa nih pajak dari Ya, perusahaan jasa betul. tersebut. Jadi kalau ditanya sih kebanyakan orang berpikir bahwa perusahaan jasa nggak perlu pakai proses akuntansi, tapi sebenarnya itu masih perlu karena untuk mengetahui berapa pajaknya ya kita kan perlu berapa nih laba perusahaan. Iya. Dari laba Biar kita perusahaan laporkan itu nanti kan di SPT-nya dan sebagainya ya. ya, jadi baru tahu berapa pajak kita gitu. Oleh karena Oke. itu, proses akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan itu penting. Penting. Walaupun perusahaan jasa, perusahaan kecil, besar, menengah ya, mikro dan sebagainya. Jadi dengan kita memiliki akuntansi dalam perusahaan kita, kita bisa menyajikan informasi yang terkait dengan kebutuhan tadi ya, pajak, kemudian juga tentang investasi dan sebagainya. Nah, kemudian Bu Juli, jadi sebenarnya sih kapan ya si akuntansi ini itu dipakai dalam perusahaan atau dalam bisnis? Oke, jadi kalau ditanya tentang waktu, maka proses akuntansi itu sebenarnya dibutuhkan setiap waktu gitu. Jadi proses akuntansi itu kan dimulai dari bukti transaksi. Ya, dari awal perusahaan sudah berdiri itu sebaiknya disiapkan. Iya, agar kegiatan operasionalnya bisa berjalan dengan lancar, Lancar bisa dan kita mencapai ketahuan kemana sih prosesnya ini ya. iya, bisa mencapai target perusahaan juga kalau Betul, udah betul. terarah gitu. Oleh karena itu proses akuntansi sebaiknya dilakukan dari waktu ke waktu gitu. Oke. Nah, betul sekali. Jadi, nah sesuai dengan kajian kita di awal ya bahwa perubahan ekonomi, sektor pertumbuhan ekonomi ini sangat memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan. Nah, sekarang apa sih sebenarnya kaitan antara akuntansi tadi dengan ilmu ekonomi? Ya, Oke, kalau ditanya kaitannya ya, akuntansi itu merupakan bagian dari ekonomi. betul. Kalau nggak ada ekonomi, nggak mungkin lahir akuntansi. Ya, jadi ilmu Gitu. besarnya itu ekonomi ya. Iya, seperti itu. Jadi, dengan adanya akuntansi sebagai pengendali keuangan yang saya jelaskan sebelumnya, maka pertumbuhan ekonomi pun bisa tercipta gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita mengendalikan suatu biaya, jika biaya itu kita kendalikan, kita jaga, jangan sampai pengeluarannya terlalu Meningkat. besar. Ya. Kemudian ya kalau bisa seperti yang diharapkan semua bisnis ya, yaitu penjualannya meningkat, bebannya ya rendah, biasanya seperti itu. Cuman karena kita ada proses akuntansi, ada pengendalinya, maka pertumbuhan ekonomi pun seharusnya itu semakin meningkat. Ya, jadi dengan Tuh. kita menganalisis dampak ekonomi, kita bisa implementasikan dalam perusahaan. Jadi bagaimana nanti dengan akuntansi, kalau ada gejolak di luar dari masalah harga pokok produksi dan sebagainya, kita bisa implementasikan dalam perusahaan. Jadi kita bisa memanage akuntansinya sebaik mungkin sehingga pengeluaran yang tadinya mungkin tidak efisien, tidak efektif, tidak ekonomis itu bisa kita arahkan menjadi lebih ekonomis, lebih efisien, lebih efektif dengan akuntansi ya. Gitu ya Bu Bayu? Nah, betul, Oke. Nah, betul sekali. sekarang kalau kita lihat nih, sekarang kan lagi isunya kan inflasi tinggi sekali ya. Inflasi di mana-mana meningkat karena baik dari sisi masalah di global ya, masalah resesi ekonomi, perang dan juga masih suasana pandeminya masih belum berakhir sama sekali ya. Nah, bagaimana sebenarnya perubahan ekonomi ini berdampak terhadap kinerja perusahaan? Francisca, Oke. Bu Julita. Oke, siap. Jadi kalau ditanya tentang pengaruh perubahan ekonomi saat ini apalagi setelah pandemi ya Pak Iya. ya, bahkan masih dalam proses pemulihan ya saat ini pun kemudian juga ada perang nih sebelumnya dari Ukraina dan Rusia ya, sehingga menyebabkan harga bahan bakar minyak kita juga meningkat, sekarang ini. naik gitu. Jadi dengan adanya peningkatan itu kan
akan menghasilkan inflasi gitu. Jadi satu sisi BBM naik, otomatis nanti bahan-bahan yang lain juga ikut naik kan biasanya. Iya, jadi yang paling berdampak sekali itu pasti sektor yang memakai bahan bakar minyak Iya. itu, seperti halnya sektor transportasi itu Betul. pasti butuh sekali dengan bahan bakar minyak, sehingga beban pokok produksinya juga akan meningkat Iya, karena sektor gitu. transportasi ini kan sektor transportasi ini kemana-mana nih, dari ke sektor konsumsi masyarakat ya kan, juga ke sektor distribusi ya kan, juga mungkin ke arah yang lebih luas dari industri rumah tangga dan sebagainya kan, itu sangat berpengaruh ya Bu Julita. Betul. Nah, kita melihat inflasi dan juga kinerja perusahaan ini sangat terkait erat. Jadi begitu ada inflasi, maka perusahaan mulai melaksanakan penyesuaian. Nah, kira-kira peran akuntansi dari sisi penyesuaian ini bagaimana, Bu Julita? Apakah akuntansi ini mampu untuk meredam gejolak inflasi di luar, atau mereka memberikan solusi alternatif, kita kira-kira seperti itu, Bu Julita? Oke, kalau dari sisi akuntansi ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, akuntansi itu adalah pengendali keuangan. Jadi kalau misalnya ada inflasi seperti kayak harga BBM naik, Iya. itu harusnya akuntansi itu mencoba untuk memanage biaya sih lebih tepatnya. Kemudian ya seperti yang tadi, karena dia inflasi, otomatis kan penurunan daya beli masyarakat juga akan menurun, Ya. sehingga penjualan juga pasti logikanya akan menurun. Oleh karena itu seorang akuntansi ya harus bisa memanage biaya gitu. Oleh karena itu kalau ditanya peran akuntansi itu ya penting di dalam perusahaan. Jadi dengan mengetahui kondisi eksternal, maka si perusahaan bisa mereschedule ya, baik dari sisi produksinya dan juga melihat ulang anggaran yang sudah dia buat, apakah dia mereduksi target produksi dia, atau justru mungkin pangsa pasarnya yang dia luasin nih dengan produksi sekian. Oh, kalau pangsa pasarnya ditambah, zona-zona produksinya diluasin, sehingga target pencapaian dari sisi kinerjanya tetap jalan kan paling enggak. Atau juga mungkin mereka membuat diversifikasi produk kan. Jadi bisa ada produk sampingan, produk utama, itu kan dari sisi akuntansi biaya kan bisa jalan. Jadi itulah pentingnya akuntansi. Jadi ternyata kalau memang kemarin produk sampingan kita terbuang, tapi karena dengan adanya kondisi seperti ini kita bisa manfaatkan, bisa kita olah lagi sehingga mendapatkan tambahan penghasilan untuk perusahaan gitu ya, mungkin ya. Iya, betul. Oke. Jadi benar-benar dengan akuntansi perusahaan bisa melihat peluang-peluang yang muncul ya. Jadi yang sebelumnya tidak ada karena ada kondisi lingkungan eksternal ya, BBM, inflasi dan sebagainya, muncullah ide-ide baru. Jadi dengan akuntansi bisa membuat perusahaan menjadi lebih kreatif untuk bergerak, berbisnis, dan juga memberikan manfaat untuk yang lebih luas dari masyarakat ataupun juga internal perusahaan. Nah, mungkin ini Bu Julita, bagaimana sebenarnya kinerja sektor bisnis di Indonesia saat ini? Mungkin Ibu punya sedikit gambaran sektor-sektor apa yang benar-benar akan terdampak cukup signifikan terkait dengan inflasi dan juga perubahan global ya saat ini. Jadi kalau ditanya tentang perubahan ekonomi global ya sangat signifikan ya Pak ya. Itu bisa dilihat dari kinerja sektor saat ini kan pasti menurun ya Pak, karena Daya beli menurun ya. ya daya belinya menurun, apalagi beban pokok produksinya juga tinggi nih karena BBM. Jadinya ya setiap sektor itu wajib mengantisipasi perubahan ini gitu. Karena perubahan ini tuh kan perubahan itu selalu berhubungan dengan ketidakpastian. Betul. Gitu. Oleh karena itu ya seorang perusahaan yang baik itu harus mengantisipasi hal tersebut gitu. Kalau ditanya soal sektor yang paling rentan sekali, yang paling cukup signifikan, seperti yang saya bilang tadi, itu dari sisi sektor transportasi. Ya, karena kenaikan harga BBM cukup jauh ya, Iya. berapa persen gitu ya.
kemudian manufaktur. Ya, otomatis ya. Itu otomatis karena kan kebanyakan Bahan bakar. pakai mesin pabrik seperti Iya. itu. Kemudian dari sisi consumer good-nya juga kena. Iya. Karena kan daya beli masyarakat kan sudah menurun Betul. gitu. Oleh karena itu ya antisipasinya mungkin kalau dari sisi akuntansi seperti yang kata Pak Anton tadi, mencari pendapatan lain gitu. Jadi biar tetap income tetap stabil ya. Stabil. Nah, kira-kira kan ini kan sudah bulan apa nih? Bulan Oktober ya. Menurut pandangan Bu Julita sampai Desember nanti, apakah inflasi ini masih tetap seperti ini meningkat terus atau pemerintah harus menjaga seharusnya biar stabil terus. Jadi jangan sampai melebihi angka yang sudah direncanakan di APBN yang kemarin. Kemarin sih Juli sempat coba cek-cek APBN nih. Kalau dilihat dari sisi APBN, sekarang kalau kita lihat itu trennya tuh lagi positif. Ya benar, jadi neraca pembayaran kita kan lagi surplus juga kan. Iya. Tapi memang karena tiba-tiba di luar prediksi BBM naik, nah ini yang akan ya mungkin melihat beban yang lebih besar di akhir tahun. Tapi kan pemerintah sudah memprediksi itu kan, Bu Julita. Ya, pemerintah sudah memprediksi hal itu. Oleh karena itu pemerintah mengantisipasi BBM ini dengan adanya jalur subsidi. Iya. Gitu. Sebenarnya tujuan awal pemerintah ya biar masyarakat itu bisa stabil gitu dalam kehidupan Dan tidak dia. membebani pemerintah terlalu berat ya. Iya, kemudian selain itu juga pemerintah selain kasih jalur subsidi BBM kan sekarang tuh marak-maraknya kayak membantu UMKM gitu dari sisi dana ataupun marketingnya. Karena memang UMKM ini sangat besar peranannya untuk terus menopang perekonomian karena dari yang kecil-kecil ini kalau dikumpulkan jadi besar kan. Karena memang itu yang terdampak juga nanti kalau yang langsung terdampak ya otomatis masyarakat kecil. Nah, oke, Desember. Sekarang prediksi ke tahun ke depan, Bu Julita. Ya, apakah perekonomian kita itu akan tetap positif atau kira-kira kita harus ikut global yang cenderung juga turun nih? Atau ada harapan kira-kira gimana pemerintah kita menjalankan ini? Dari prediksi saya sendiri itu cukup lumayan untuk kedepannya pemerintah sih harusnya bisa mengantisipasi ya. Jadi kalau menurut pendapat saya itu akan tetap tren positif sih Pak. Ya. Gitu. Kita tetap menjaga itu ya. Jadi semoga daya beli bisa meningkat lagi ya, paling enggak ya kita antisipasi lah karena kemarin kan juga BI kan sudah menaikkan tingkat suku bunga yang tadinya 3, berapa jadi naik 50 basis point. Nah, itu juga akan berdampak di tahun depan. Otomatis nanti sektor-sektor yang rentan itu adalah yang terkait dengan pinjaman di bank karena otomatis nanti bunga pinjaman juga akan naik kan. Dan itu juga akan membebani ke sektor-sektor yang lain. Jadi mungkin kita perlu melihat nih ke depannya bagaimana pemerintah mensiasati ini. Apakah memberikan insentif kepada pelaku bisnis, gimana memberikan kredit-kredit yang lunak ya, walaupun bunganya dinaikkan oleh BI, tapi kan kreditnya tetap harus jalan. Karena dengan adanya pinjaman yang terus berjalan kan otomatis bisnis juga akan terus bergulir kan. Jangan sampai BBM sudah naik, BI juga menaikkan suku bunga, bank tidak antisipasi untuk itu. Jadi sektor perbankan akan terdampak di tahun depan karena BI sudah menaikkan suku bunga ya. Mungkin itu yang kita bisa bahas hari ini ya Bu Francisca, Bu Julita ya. Jadi untuk tahun depan kita tetap harus optimis karena kita pasti bisa asal kita selalu melihat semua peluang yang muncul di depan mata kita. Yang entrepreneurs demikian topik kita kali ini. Tetap semangat, kita pasti bisa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di program Business Review kita yang akan datang. Jangan lupa subscribe MDP TV. Sampai jumpa.